Nah, di sini saya sudah bersama Mas Agung, yaitu seorang entrepreneur muda sekaligus mahasiswa di Universitas Indah Prasta Program Pendidikan Ekonomi. Apa kabar Mas Agung? Alhamdulillah sehat Mas Udin. Ya. Jadi di sini saya mau bertanya tentang bisnis Mas boleh. Agung sendiri, yaitu tentang percetakan ya. Iya, percetakan benar Nah. banget Mas. Sudah berapa lama menjalani bisnis atau merintis bisnis ini? Sebelumnya nggak terlalu lama sih Mas. Paling sekitar 2 bulanan lah. Terakhir 2 bulan terakhir. 2 bulan. Oh, 2 bulan. Apa sebelumnya pernah bekerja atau mempunyai bisnis yang lain sebelum ini? pernah Mas. Apa itu? Jujur saya sebelumnya udah pernah menjalani bisnis. Banyak sih pengalaman saya. Dulu saya kan masih bekerja di sebuah perkampungan, yaitu di koperasi. Nah, di koperasi itu kan saya ditempatkan di marketing, di lapangan. Nah, di lapangan itu saya menemukan jalan usaha-usaha baru seperti kredit lemari, kredit baju. Terus saya mencoba untuk menternak sebuah kambing, peternak kambing. Peternakan juga. Setelah itu gagal, nggak ada yang untung, semuanya gagal. Terus saya berpikir ya udahlah, mungkin belum rezeki ya kan. Iya. Setelah saya keluar dari koperasi, saya berangkat ke Jakarta untuk kuliah, untuk menambah ilmu, ya kan. Setelah saya kuliah, saya mencoba hal baru, yaitu pengusaha sebagai martabak. Saya bareng teman bangun martabak, ya kan. Sekilas 2 bulan 3 bulan, ya masih belum beruntung juga, ya kan. Tapi tetap di situ saya nggak kapok Mas. Saya terus menabung sedikit demi sedikit. Saya ada tabungan berapa gitu, ada tabungan lah banyak. Terus saya menaruh di perusahaan saya yang saya kerjakan, yaitu 0,5%. Jadi proses menuju bisnis percetakan ini sebelumnya mempunyai proses panjang. Iya, Nah, benar, sebelum Mas. ke percetakan ini, apa sih yang melatar belakangi untuk memilih bisnis percetakan? Gini Mas, kan saya kan kerja di bimbel ya. Iya. Di situ kan banyak fasilitas yang menunjang untuk membuka percetakan, seperti komputer, printer. Di situ udah ada fasilitasnya. Jadi kebetulan saya lagi ngobrol asik nih sama teman, bro mau bisnis apa nih? Kebetulan dengan fasilitas yang menunjang, alhasil kita mendapatkan pikiran untuk membuka percetakan undangan tersebut. Jadi ini bisnis sendiri atau bareng sama teman-teman yang lain? Awalnya sih kita mau rencana bareng, cuman terjadi miskomunikasi. Alhasil saya belajar sendiri Mas, sambil mendatangi percetakan yang besar di Bekasi, di terminal di situ dekatnya, dan saya menanyakan langsung kepada orangnya modal awal berapa, bahan-bahannya apa aja, dan bentuk undangan seperti apa aja, saya udah tahu gitu. Jadi ini bisnis sendiri dan dimulai dengan modal sendiri juga. Iya. Untuk modal sendiri itu prosesnya apa? Pinjaman dari modal sendiri atau pinjaman dari yang lainnya? Sebenarnya gini Mas, kalau bisnis percetakan undangan itu kita nggak perlu modal yang terlalu besar. Iya, iya. Karena gini, di bisnis undangan itu ketika ada orang yang datang untuk pengen mencetak undangan, dia harus membayar DP dulu, ya kan, setengah dari yang dia inginkan. Nah, dari DP tersebut saya untuk menjadikan modal buat belanja barang bahan bakunya. Kalau masalah alat percetakan saya belum punya karena saya baru. Tapi saya kalau misalkan ada pesanan banyak, saya langsung lari ke percetakan terbesar di Bekasi. Kalau pesanan cuma 100, 200, pakai printer sendiri di kantor. Jadi intinya tergantung pesanan berapa dan Iya. itu untuk modalnya ya, tergantung DP yang diberikan oleh Ya buat konsumen tambahan, sendiri. iya buat tambahan. Lalu omset yang didapat per bulannya berapa sih Mas? Kalau omset kita nggak nentu ya Mas. Soalnya kan undangan itu kan nggak setiap hari kayak Iya, kita benar. makanan gitu kan. Kalau kayak sega goreng kan setiap malam kita makan, setiap hari kita lapar ya kan. Kalau undangan itu ada fase-fasenya Mas. Kayak seperti bulan-bulan mau lebaran kita baru banyak orderan ya kan. Tahun baru kita banyak orderan. Tapi alhamdulillah kemarin dari bulan-bulan kemarin saya sudah banyak, dan yang terakhir kemarin pas bulan Oktober saya dapat orderan 1000 1000 itu itu dengan keuntungan 500 bersih Mas udah. Jadi 1000 itu punya keuntungan 500.000. Iya, bersih. Udah bersih. Nah, tadi kan masalah omset ya Mas ya. Iya. Nah, sekarang kalau misalnya
proses marketingnya itu sendiri seperti apa sih kalau bisnis percetakan itu? Marketing ya, kalau pertama kita lewat MLM Mas, lewat temen-temen sama kantor ya kan. Terus Dari mulut ke mulut. iya, gitu, dari Mas? mulut ke mulut. Terus yang kedua kita lewat media sosial, karena media sosial kan sangat luas banget kan, Iya, masyarakatnya, pasarnya sangat luas lah. Nah kita manfaatkan sebuah media sosial seperti Facebook, IG, dan yang lain-lain Mas. Oh, jadi memanfaatkan media sosial sama teman dekat itu Iya. untuk pemasaran. Oke. Siap. Nah, sekarang kendalanya itu untuk bisnis ini tuh apa sih Mas? Misalkan suka ada trouble atau masalah bahannya nggak ada atau nggak tersedianya untuk bahan-bahan untuk percetakan itu sendiri. Terkendala sih pasti ada sih Mas, sebuah usaha pasti ada kendalanya, ada pasang surutnya juga ada ya kan. Untuk contoh produknya bisa dikasih lihat seperti apa sih Mas? Ini di sini ada beberapa contoh produk yang kita punya. Bisa dilihat di sini ada banyak. Oke. Untuk harga yang membedakan itu apa sih yang membedakan harganya Mas? Tentunya kita yang membedakan itu adalah kualitas. Kualitas bagus, ketebalan, dan ini Apa? mas desain sama Desainnya. mas gini. Sama hasil cetaknya. Hasil cetaknya gini. Oke. Apa lagi? Udah. Ya gitu Mas, itu yang membedakan. Apa sih feedback konsumen yang sudah menggunakan jasa percetakan yang Mas Agung kelola ini? Ada banyak sih. Ya dia merasa sangat puas terhadap produk yang saya berikan, jasa yang saya berikan. Dan ada juga yang kecewa akan halnya produk tersebut. Tapi saya sudah mengingatkan kepada dia bahwasanya gini, dia pertama pesan produk yang dia mau, cuman saya udah tawarin bahannya udah habis, tapi dia tetap nggak mau saya berikan produk tersebut. Saya disuruh ganti, dia nggak mau. Makanya alhasil saya mencari produk tersebut, bahan tersebut di Tokopedia, toko online. Saya cari, saya menemukan, dan saya pakai bahan tersebut. Bahannya terlalu agak tipis sih, cuman masih tetap bagus kualitasnya. Intinya harus nggak boleh ada miskomunikasi antara si konsumen dan Mas sendiri gitu. Iya, tapi alhamdulillah dia merasa sangat puas sih. Berterima kasih sudah membantunya gitu. Suka dukanya apa sih Mas selama menjalani bisnis ini? Suka dukanya sih sebenarnya kayaknya nggak ada sih, karena saya menjalani usaha itu dengan seperti air, kita mengalir aja gitu Mas. Kalau nggak bisa ya kita tetap, namanya usaha kan, berusaha untuk menjadi bisa dan memuaskan kepuasan pelanggan tersebut gitu. Harapan kedepannya nih untuk bisnis ini apa? Harapan kedepannya sih saya akan membangun sebuah percetakan di kampung saya yang kebetulan itu belum terlalu banyak bisnis percetakan tersebut. Jadi saya sedang mengumpulkan dana untuk membuat inovasi baru, produk dan harga murah gitu. Oke, dengan kualitas yang tidak murahan gitu. Pertanyaan terakhir nih Mas. Oke, siap. Pesan dan kesan untuk generasi muda yang ingin memulai bisnis, cuma agar dia nggak takut untuk memulai bisnis tersebut. Sebenarnya gini sih Mas, kalau masalah takut pasti ada. Saya dulu mengalami takut, apalagi kalau misalkan bisnis yang kita jalani itu gagal. Saya udah beberapa kali gagal dalam bisnis. Saya hampir menyerah, cuman saya tetap lakukan. Jadi Mas Udin tetap, kalau misalkan pengen bisnis, terjun langsung, apa yang kamu bisa kerjakan gitu. Nah, itu buat pengalaman pribadi masing-masing Mas. Nanti kalau misalkan kalian udah terjun ke sananya, nanti tahu sendiri apa sih bisnis apa sih yang mendapat peluang yang lebih bagus lagi dan lebih mendapatkan uang, menjanjikan uang tersebut. Intinya jangan takut dan berani mencoba. Iya, jangan takut dan berani mencoba. Nah, oke, baik Mas Agung, terima kasih atas waktunya. Semoga bisnisnya berjalan lancar dan bermanfaat bagi kaula muda yang ingin memulai bisnis tersebut. Jangan takut, berani mencoba. Oke, terima kasih. Bye-bye. Udah. You
got a friend in me. You got a friend in me. When the road looks rough ahead and you're miles and miles from your nice warm bed, You just remember what your old past said. Boy, you've got a friend in me. yeah, you got a friend in me. You got a friend in me. You got a friend in me.